Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita gunakan waktu kita dari ba'dal maghrib hingga salat isya ini untuk belajar. Kebetulan tema pada malam hari ini yaitu tentang sedih dan gembira dalam sudut pandang Islam. Sedih dalam bahasa Arab itu hazan atau huznun, sedangkan gembira dalam bahasa Arab itu sering digunakan dengan kata al-farah, farhan, sa'adah, senang, seperti itu. Gembira dan sedih itu hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang menangis, tertawa, merasa hatinya gundah gulana, sedih, dan juga merasakan gembira. Itu hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, hadirin sekalian. Pasti seseorang mengalami masa-masa seperti ini. Tidak mungkin seseorang akan sedih terus. Kalau seorang itu merasa sedih terus, berarti dia seorang yang mengingkari banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba-hambanya kesedihan yang terus-menerus. Begitu juga tidak mungkin seorang itu gembira terus-menerus. Ya, pasti dia akan diuji dengan berbagai musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang muslim dan muslimah, bagaimana cara kita menghadapi kesedihan apabila menimpa kita, dan bagaimana kita menghadapi kegembiraan jika mendatangi kita, hadirin sekalian. Jangan sampai seseorang salah dalam mengartikan gembira atau bersikap ketika dia merasa gembira, atau dia salah ketika bersikap waktu datang kesedihan atau musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 157, wa idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila ditimpa musibah, mereka itu mengatakan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami ini dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan mendapatkan rahmat, dan merekalah orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk ketika mengembalikan segala urusannya berupa kesedihan dan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ajaban li amril mu'min", sungguh ajaib urusan daripada orang yang beriman itu. Sungguh indah, ya, sungguh amat menyenangkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, sikap yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, apabila diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Nah, memang itulah kehidupan dunia ini, Bapak Ibu. Terkadang seorang mengalami rasa sedih, menangis, bahkan mungkin bisa patah hati, ya, menghadapi musibah itu. Terkadang dia gembira, tertawa, ya, maka itulah memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, sedih, gembira, senang, itu merupakan fitnah juga. Bagaimana kita menyikapi ketika kita bersedih atau ketika kita bergembira? Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, yang merupakan itu semuanya adalah fitnah. Ya, ujian. Di sini fitnah maksudnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji sedih atau mengalami musibah, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Barang siapa, kata Nabi, memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia suka beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar di masa-masa sulit, ya, dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian juga disuruh baca salawat, banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn al-As ketika mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana kalau aku memperbanyak salawat kepadamu?" Ya, tidak ada masalah, justru itu baik, maka semua kebutuhanmu akan dipenuhi, doamu akan dikabulkan, dan segala kesulitanmu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh banyak membaca salawat dan salam sebanyak-banyaknya, hadirin sekalian. Kemudian juga disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya jika kita bersedih, hadirin sekalian. Misalnya doa yang dibaca oleh Nabi Yunus bin Matta ketika dia mengalami kesulitan, kesedihan, kegelapan, ditelan oleh ikan yang sangat besar di lautan, maka dia mengucapkan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Disuruh perbanyak itu, dan juga doa ini diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Hendaklah seorang ketika tertimpa musibah disuruh banyak mengucapkan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan doa-doa lainnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan,
la ilaha illallahil azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa-doa apabila kita ditimpa musibah. Begitu juga Nabi mengajarkan doa Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim, Rabbana wa rabb kulli syai' faliqul habbi wan nawa wa manzilat tawrah wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Setelah doa itu disuruh mengucapkan apa? Ya Allah, bayarkan kepadaku, tuntaskan kepadaku utang-utang, dan juga berikan kekayaan kepadaku, selamatkan aku dari kefakiran. Ya, inilah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, apabila kita mengalami musibah, kemudian Nabi juga pernah mengalami musibah, rasa sedih, ya gundah gulana, seperti ketika pamannya Nabi Abu Thalib wafat. Ya, walaupun sangat disayangkan, dengan kehendak Allah memang ya dia mati dalam keadaan musyrik. Nabi sangat sedih sekali, apalagi pamannya ini memang sangat banyak membela Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika meninggal dunia, dia sedih. Begitu juga Nabi sedih ketika istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat. Ya, Nabi sedih sekali. Hadirin sekalian, Nabi sedih ketika melihat sahabat-sahabatnya yang berjumlah 70 orang dibantai pada peristiwa Bi'r Ma'unah, dan 70 orang ini adalah hufadzul Quran, para penghafal-penghafal apa? Al-Quran. Dan Nabi sangat cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita ini mengajak mereka ke kebahagiaan yang abadi, dunia dan juga akhirat, mengajak mereka kepada surga, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melarang kesyirikan. Tapi sikap orang Quraisy keras, ya, dan mengolok-olok, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih sekali. Ya, dihibur oleh Allah, dihibur oleh malaikat Jibril. Ya, sedih juga memikirkan umatnya. Ya, Nabi juga sedih ketika sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh Ansar, terluka, kemudian dari lukanya itu kemudian dia meninggal dunia. Ya. Nah, ini kesedihan yang dialami oleh Nabi, menunjukkan Nabi ini, hadirin sekalian, mengalami masa-masa seperti itu, kesedihan, musibah dan yang lainnya, dan itu hal yang biasa. Jangan sampai kita putus asa ketika menerima kesedihan yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai kita terlalu gembira, ya, dengan gembira yang di luar batas yang membuat kita ini sombong. Nah, ini juga dilarang dalam Islam. Kemudian al-farah, gembira itu sendiri adalah hal yang biasa. Hadirin sekalian, Nabi juga mengalami gembira. Ya, yang penting kita ini mengikuti Nabi dalam segala keadaan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada kalian yaitu Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi kalian ini. Ada pada Rasulullah itu uswah hasanah. Jadi gembira, hadirin sekalian, itu hal yang wajar. Hanya saja kebanyakan dari kita, masyarakat awam ini, gembira itu kalau mendapatkan uang, mendapatkan rezeki yang melimpah, kemudian gembira. Ya, gembira ketika mendapatkan dunia yang banyak ini. Sebetulnya gembira semacam ini gembira yang wajar. Gembira tentang masalah dunia sebetulnya nggak dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ini mendapatkan harta, rezeki, masalah duniawi, kita disuruh sujud syukur sama Nabi. Ya, mengembalikan kepada Allah bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan.
Sujud syukur ketika mendapati apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah dunia. Ya, tapi tidak terlalu gembira, jangan terlalu gembira. Karena gembira pada hakikatnya bukan masalah duniawi. Gembira yang seharusnya kita bergembira, senang, happy, hadirin sekalian, di saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada al-farah. Ya, di saat kita mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi, di saat kita mampu datang ke masjid salat berjamaah, ya, di saat kita berada di majelis ilmu, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat, itulah hakikat kegembiraan bagi seorang mukmin. Ya, bukan definisi yang atau fakta yang kita lihat di masyarakat awam. Gembiranya luar biasa ketika mendapatkan duniawi, itu gembira biasa. Orang kafir juga seperti itu. Hal ini dibuktikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, nasihat dari Rabb kalian yaitu Allah. Wasyifaa'un lima fis sudur, dan obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada ini. Wa hudan wa rahmah, dan petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka demikian ini mereka hendaklah bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ayat ini berbicara, hadirin sekalian, di hadapan tokoh-tokoh Quraisy, Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka membanggakan harta bendanya, kekayaannya. Ya. Maka diperingatkan oleh Allah Nabi kita ini agar mengatakan kepada mereka dengan tegas, ya Muhammad, ya, katakan kepada umatmu, terutama kafir Quraisy, dengan fadl dari Allah, yaitu fadl itu keutamaan, wa bi rahmati, dan juga rahmat dari Allah. Yang demikian itu mereka bergembira. Para ulama ahli tafsir sepakat mengatakan bahwa fadl di sini, karunia, adalah agama Islam itu, dan hukum-hukumnya dan syariatnya ini. Rahmah Al-Quran, ya Al-Quran. Seharusnya dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, risalah Islam ini, hukum-hukumnya, syariatnya yang ada di dalamnya, dan juga Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, iman wal Islam, ini yang seharusnya mereka itu bergembira. Ya, ini yang seharusnya mereka itu bergembira, bukan membanggakan harta. Bahkan Allah SWT menambahkan, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari seluruh harta mereka di dunia ini. Ya, seandainya hadirin sekalian kita diberikan harta, seorang diberikan harta, hartanya orang Surabaya, orang Sidoarjo, dikumpulkan jadi satu, tentunya dia gembira. Ya, bukan itu gembira yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada artinya dibandingkan kita salat, sujud sekali, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang dikerjakan seorang muslim, ya, qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi itu gembira bukan pada tempatnya. Ya, gembira ketika mendapatkan harta, kita bersyukur kepada Allah, sujud syukur. Itu yang dianjurkan hadirin sekalian. Ya, karena gembira masalah harta terlalu berlebihan akan mengakibatkan kesombongan. Apalagi ketika mendapatkan harta, rezeki, kesehatan, dia gunakan untuk maksiat. Ya, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari ketaatan dan amal saleh, ya,
Tapi semakin dia mendapatkan harta, kesehatan yang luar biasa, itu bukan kebahagiaan, itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Sengaja Allah ulur semakin jauh dari masjid, dari amal saleh ibadah, ya justru banyak berbuat dosa dan maksiat, rezekinya semakin apa? Banyak. Maka itu namanya istidraj. Allah akan hukum nanti di saat dia lengah, dicabut rohnya, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan masalah itu, gembira itu. Ya, gembira bukan masalah dunia yang dipuji oleh Allah, bukan itu. Gembira ketika Anda bisa menghafal Quran. Ya, 1 juz, 2 juz, 10 juz gembira, apalagi 30 juz. Falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira dengan ini. Ya, huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin sekalian. Nah, ini tentunya ilmu dalam ini. Tidak semua orang awam bisa memahami hal ini. Ya, orang gembira dengan rumahnya yang mewah, mobilnya, uangnya yang banyak, gembira itu hal yang wajar. Nah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Qarun. Tentang apa? Qarun. Inna Qarun min qaumi Musa, dalam surah Qasas ayat 76 itu. Sesungguhnya Qarun bagian daripada pengikutnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa sekali. Bahkan kunci-kunci gudang kekayaannya itu dibawa oleh ulul quwwah, orang-orang yang kuat badannya, banyak sekali. Ya, suatu hari dia pamerkan kekayaannya. Tentunya orang awam semuanya mengatakan, yang hatinya lemah iman, bagaimana supaya kita seperti Qarun? Bagaimana anak-anak kita nanti seperti Qarun, kaya raya? Qarun seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang mengerti agama, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan apa? Ya Qarun la tafrah, la tafrah, jangan gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, jangan gembira ya Qarun. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang-orang gembira. Bayangkan, gembira semacam ini dilarang. Hadirin sekalian, gembira dalam masalah apa? Masalah dunia terlalu berlebihan dilarang. Kecuali seorang mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Saya hanya berusaha, tiba-tiba dapat kekayaan dari Allah. Ya, justru orang yang mendapatkan rezeki, dilihat di apakah dia mengeluarkan zakatnya, dia bersedekah dengan sedekah yang banyak, atau sebaliknya dia bakhil. Jadi masih belum tentu dia mendapatkan kebaikan sampai bagaimana dia bersikap dengan harta itu, secara benar di jalan Allah atau sebaliknya. Hadirin sekalian, nah ini gembira yang seharusnya kita pahami bersama. Ya, jangan masalah harta, orang nggak dikasih harta, bahkan dikasih ilmu, maka itu lebih baik. Bisa beribadah, ya, karena kita hidup untuk ibadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk memenggahkan harta dan anak-anak, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Hadirin sekalian, kemudian kita akan mati. Mati itu harus kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau orang sudah mati, mana hartanya? Dibuat rebutan oleh ahli waris. Mana istrinya? Dinikahi sama orang lain. Dia di kuburan. Ya, yang bermanfaat amal salehnya, ibadahnya itu yang bermanfaat. Hadirin sekalian. Nah, inilah yang seharusnya kita pikirkan di sini. Maka ketika seorang mampu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dia gembira. Tidak harus ditampakkan kepada orang lain. Cukup antara dia dengan Allah. Gembira. Ya, gembira kita sebentar lagi ada Idul Adha. Ya, kemudian ada Yaum Arafah. Hari Arafah kita bisa puasa. Ya, kemudian ada udhiyah, ada kurban, kita berkurban karena ini pahala-pahala besar. Ini kita harus gembira, dikasih oleh Allah bulan-bulan yang istimewa setelah Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ini amalan-amalan yang luar biasa sekali. Inilah hakikat kegembiraan. Gembira ketika seorang sudah berpuasa, ya, melewati 30 hari puasa Ramadan, ya, dia kerjakan puasa itu dengan ikhlas, iman. Dia tambah dengan salat qiyamul lail, salat tarawih, sedekah, membaca Quran, zikir. Dia gembira.
Karena dia yakin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini pahala luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Lis-shaim farhatan, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Farhatu 'inda fitrih wa farhatu 'inda liqa'i rabbih. Gembira ketika dia berbuka, ya, dia bisa makan minum lagi, berhubungan suami istri, atau dia bergembira ketika Idul Fitr. Al-Fitr, makan-makan itu, Idul, kembali ke makan lagi, bergembira dia. Setelah 30 hari luar biasa, panas, capek, lelah, lapar, ya, maka dia gembira, dia mendapatkan pahala. Wa farhatu 'inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika dia bertemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Idul Fitr itu hari gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Yang enggak berpuasa enggak ada bagian ini. Ya, yang masuk Ramadan kemudian dia melanggar, tidak ada bagian untuk gembira, hadirin sekalian. Gembira apa? Gembira makan-makan, pakai baju baru, itu bukan hakikat Id, bukan hakikat kegembiraan. Gembira itu adalah fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gembira, hadirin sekalian. Gembira ketika kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dosa, gembira. Itu hal yang luar biasa. Walaupun harta sedikit, walaupun teman sedikit, bergembira. Karena itulah hakikat daripada gembira. Karena Allah mengatakan, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un." Yang demikian itu hendaklah kalian bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ahlul dunia mengumpulkan seluruh harta, nggak ada artinya dengan salat 2 rakaat sebelum subuh, apalagi salat wajibnya, apalagi salat apa? Wajibnya. Ini pahala lebih daripada dunia dan seisinya, hadirin sekalian. Maka ketika seseorang diberikan harta sedikit, jangan pesimis, jangan sedih, tetap bergembira, tetaplah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat gembira yang harus kita pahami. Banyak orang salah dalam mengartikan kegembiraan. Masalah harta saja, itu keliru. Ya, Nabi SAW gembira ketika melihat sahabat-sahabatnya masuk Islam, melihat orang mu'allaf. Nabi gembira. Ada seorang Yahudi, anak muda, dalam riwayat Bukhari, anak muda ini suka membantu Nabi. Suatu hari Nabi kehilangan dia, tidak ada. Dikasih kabar bahwa pemuda ini sakit keras. Nabi mengunjungi rumah pemuda Yahudi ini. Dilihat dalam keadaan sekarat di tempat tidurnya. Maka Nabi mencoba untuk berdakwah dan mengatakan, "Ya fulan aslim taslam." Masuk Islam kamu akan selamat. Dia melihat ayahnya Yahudi di sampingnya. Ya, tapi ayahnya memberikan isyarat untuk mengikuti Abul Qasim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah terserah kamu, ikuti dia, nggak ada masalah. Maka dia diajarkan oleh Rasul bagaimana cara masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Tak lama mati. Nabi keluar senangnya luar biasa sambil mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu anni minan nar. Ya Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan pemuda ini dengan perantaraku dari api neraka. Yafrah, itu lebih baik, hadirin sekalian. Gembira yang memang seharusnya bergembira. Nabi bergembira melihat tokoh Arab Kristen Adi bin Hatim At-Ta'i masuk Islam. Nabi gembira luar biasa sekali. Nabi gembira juga melihat Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari tokoh Quraisy, seorang panglima perang juga, Ikrimah, yang menjadi buruan umat Islam saat Fathu Mekah. Tiba-tiba dia melarikan diri ke Yaman di tengah laut. Dia kemudian balik dan memberanikan diri bertemu dengan Nabi. Nabi langsung memberikan selendangnya, dirangkul sama Nabi. Nabi gembiranya luar biasa sekali, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang seharusnya, hadirin sekalian. Abu Hurairah gembira. Awalnya dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi hari ini saya sedih ya Rasul, tidak seperti biasanya. Memang ibu saya sampai saat ini sudah tua, belum masuk Islam.
Saya sedih, tapi hari ini lebih sedih ya Rasul, karena ibu saya mencelah kamu habis-habisan ya Rasul, mengatai kamu dengan perkataan yang tidak layak. Tolong doakan ibu saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pulang dan sampai di depan rumah dia mendengar suara air. Ternyata ibunya mandi. Dan ada ucapan, ya Abu Hurairah jangan masuk dulu, saya lagi mandi. Kemudian setelah mandi pakai baju, dibukakan pintu. Dan langsung mengucapkan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ibunya masuk Islam. Abu Hurairah gembira, dirangkul ibunya sampai menangis. Karena begitu gembiranya sehingga dia menangis. Hadirin sekalian. Kemudian dia lari menuju Rasulullah. Ya Rasul, ibu saya masuk Islam. Doakan lagi ya Rasulullah agar aku ini dan ibuku dicintai sama orang-orang yang beriman. Dan aku mencintai mereka. Maka Rasul mendoakan, ya Allah, berikanlah orang-orang lain umat Islam, kaum mukminin mencintai Abu Hurairah dan ibunya, dan keduanya mencintai orang-orang yang beriman. Didoakan sama Nabi sehingga Abu Hurairah sudah lengkap dapat doa Nabi. Kata Abu Hurairah, Allah tidaklah orang melihatku pasti mencintaiku. Ketika bertemu dan melihatku pasti dia itu mencintaiku. Jadi kalau ada orang yang membenci Abu Hurairah, siapa ini? Orang kafir, zindiq, munafik, orang Syiah yang melaknat Abu Hurairah, yang membenci Abu Hurairah. Padahal Nabi mendoakan Abu Hurairah agar apa? Dicintai oleh umat Islam, dan dia mencintai umat Islam. Hadirin sekalian. Maka Abu Hurairah gembira. Inilah gembira yang sesungguhnya ketika melihat orang diberikan hidayah oleh Allah kemudian masuk Islam. Ya, bergembira ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya cepat bersedekah. Ketika Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah untuk kepentingan jihad, kemudian bersedekah. Nabi gembira sekali. Bergembira ketika perang Badar. Ketika Nabi bermusyawarah sama orang-orang Muhajirin, Nabi itu sebetulnya sungkan untuk mengajak orang Ansar untuk jihad dalam perang Badar ini. Karena orang Ansar, orang Madinah sudah banyak jasanya, sudah banyak bantuannya kepada orang-orang Muhajirin. Makanya yang diajak musyawarah orang-orang apa? Orang-orang Muhajirin, karena perang ini lawannya orang Quraisy, orang Mekah, bukan orang lain, orang kampung mereka, orang Muhajirin. Tapi orang Ansar kayaknya tidak diajak musyawarah, tersinggung. Maka mereka mengutus sahabatnya, mereka mengutus Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau ikutkan kami ya Rasulullah dalam musyawarah ini? Bukankah kami ini sudah beriman kepadamu ya Rasulullah, sudah masuk Islam? Kami tidak enak ya orang-orang Ansar, kebaikan kalian sudah banyak kepada kami. Dan musuh kita ini bukan orang lain, orang kampung kita sendiri di Mekah, orang Quraisy. Tidak ya Rasulullah, kami bukan seperti kaumnya Nabi Musa. Kami bukan seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatilah. Peranglah kamu ya Musa dan Tuhanmu. Kami duduk di sini. Nahnu huna qaidun. La, tapi kami akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Di samping kirimu, di samping kananmu, di depanmu, di belakangmu, kita akan menyertai kamu ya Rasulullah. Melihat ucapan Miqdad bin Aswad ini, Rasulullah farhan, yafrah farhan azimah. Maka Rasulullah gembiranya luar biasa sekali, gembira. Ternyata orang Ansar mempercayai Nabi dan senang sama Nabi, sehingga semangat dalam berperang ketika perang Badar. Nah, itu gembira yang seharusnya, hadirin sekalian. Nabi gembira ketika Aisyah dibebaskan oleh Allah dari tuduhan orang munafik bahwa dia berselingkuh. Orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Nabi bingung. Ya, berhari-hari sampai sebulan baru turun surah An-Nur itu. Aisyah dibebaskan. Ya Aisyah absyiri, bergembiralah kamu ya Aisyah, karena Allah menurunkan surah tentang
kamu memang suci, bebas kamu dari tuduhan ini. Maka Nabi gembira, tersenyum, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi gembira ketika taubatnya sahabatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik, Nabi tersenyum senang sekali. Ka'ab bin Malik, hadirin sekalian, seorang sahabat yang terlambat dan tidak ikut dalam perang Tabuk, dan dua sahabatnya yang lain diboikot sama Nabi sampai 50 hari. Ya, 40 hari datang utusan untuk mengulang istri. Maksudnya apa ini? Cerai? Saya ceraikan. Kalau Rasulullah menceraikan istri, saya ceraikan. Enggak, bukan cerai. Istrimu suruh pulang saja. Jangan tinggal sama kamu. Kamu enggak boleh mendekati istri. Baik, tambah sedih Ka'ab bin Malik. Sampai hari ke-50 baru kemudian turun ya surat Taubah itu, Baro'ah. Ya, bahwasanya maksud bukan baro'ah, yaitu bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senang, katanya Ka'ab bin Malik, wallahi aku melihat wajah Rasulullah bersinar senang. Nabi itu kalau senang gembira terlihat dari wajahnya seperti potongan bulan, terang sekali, hadirin sekalian. Nah, itu gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga Nabi bergembira, hadirin sekalian, ketika Nabi mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam peperangan melawan orang Quraisy, kemenangan Badr, kemenangan Uhud, kemudian Fathu Mekah, Tabuk, itu Nabi senang. Ya, nah ini kesenangan yang seharusnya kita miliki tentang masalah akhirat. Kesenangan ketika kita mampu untuk beribadah yang wajib, apalagi tambah dengan apa? Yang sunnah. Itu kesenangan tersendiri sebetulnya. Ya, jangan senang itu diukur dengan harta benda, makanan, minuman, mobil. Punya mobil, rumah besar, senang, farhan, sehingga lupa semuanya. Ya, seharusnya menambah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ibadahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, seharusnya seperti itu. Karena kesenangan masalah dunia biasa, hadirin sekalian. Kesenangan masalah dunia itu biasa, ya, masih mending kesenangan itu kalau masalah ketaatan kepada Allah, masalah yang berhubungan dengan akhirat. Sebagaimana dari Anas di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, hadirin sekalian, datang seorang Arab, orang Badui, bertanya masalah kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Sa'ah nama lain daripada hari kiamat. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wa madza a'addatta laha? Nabi tidak mengatakan kiamat akan terjadi hari ini, bulan ini, tahun la. Nabi mengatakan, apa yang sudah kamu persiapkan? Bertanya masalah kiamat itu, apa yang sudah kamu persiapkan? Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu katsiran. Aku tidak mempersiapkan banyak hal. Yang hanya saja aku ini uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku ini mencintai Allah dan apa? Rasulnya. Bas itu. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Ya sudah itu. Katanya Abdullah ibn Mas'ud, wallahi kami tidak pernah bergembira sebelumnya kecuali setelah ucapan Rasulullah ini. Kamu di hari kiamat bersama siapa? Orang yang kamu cintai. Alhamdulillah kami mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Walaupun amalan kita tidak apa? Seperti mereka, maqam kita tidak seperti mereka, tapi dengan cintanya kita kepada orang-orang yang baik akan dikumpulkan Allah nanti pada hari kiamat bersama mereka. Hada farhan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi kita semua tidak pernah merasa gembira seperti gembiranya hari ini. Kadang-kadang orang Badui ini menyenangkan, hadirin sekalian. Ngomongnya ceplos-ceplos. Ya, tapi kadang-kadang menyenangkan dengan jawaban Rasulullah ini semuanya gembira. Alhamdulillah para sahabat mencintai Rasulullah. Kita juga seperti itu. Amal kita ini sedikit. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, maka Rasul mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta.
kamu bersama orang yang kamu cintai nanti pada hari kiamat. Makanya jangan salah dalam mencintai. Jangan salah dalam apa? Mencintai. Orang kafir dicintai. Bayangkan, orang yang banyak berbuat maksiat dicintai. Salah. Cintai orang-orang yang baik, orang-orang ahli iman wal khair, ahli salah. Ya, orang yang punya akidah sahihah, cintai mereka. Mencintai Nabi, mencintai para sahabat, mencintai anbiya war rasul. Para nabi, para rasul kita cintai. Perbanyak membaca sejarah mereka, tanda cinta kita kepada mereka apa? Membaca sejarahnya, hadirin sekalian, supaya kita bisa bersama mereka nanti. Karena Nabi mengatakan ar-rajul ma'a man ahbab. Seseorang itu bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Ini luar biasa sekali. Ya, maka hati-hatilah kita ini dalam hal apa? Cinta, meletakkan cinta pada tempatnya. Ya, nah inilah kegembiraan para sahabat sebagaimana sahabat melihat ketika Nabi masuk Madinah pertama kali. Para sahabat diberitahu datang Rasulullah, datang Nabi Muhammad ke Madinah, semuanya senang. Bahkan katanya Anas Malik waktu itu, wallahi tidak pernah Madinah seperti ketika Nabi datang. Semuanya nur cahaya. Semuanya dari mulai anak-anak, wanita, budak-budak, semuanya senang. Semuanya senang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana waktu itu Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, ya, ulama dalam hadis, Imam Bukhari masuk Naisaburi, daerah Irak sana, perbatasan dengan daerah Rusia. Masuk dinanti oleh umat. Ada sekitar waktu itu 4.000 orang yang menyambut dengan gembira sekali kedatangan seorang ulama sekelas siapa? Imam Bukhari. Mereka gembira sekali. Itu hal yang wajar, hadirin sekalian. Gembira yang memang kita disuruh gembira. Karena ini membawa petunjuk. Imam Bukhari, ahli hadis, memberikan kepada kita hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, kabar-kabar tentang masalah agama yang sahih, maka kita wajib bergembira. Gembira ketika Anda mendapatkan hidayah sunnah, bisa mengamalkan sunnah di saat banyak orang berbuat bid'ah dan khurafat. Farhan, gembira. Bukan gembira kita tunjuk-tunjukkan sehingga menimbulkan riya. La, hada bainaka wa bainallah, antara dia dengan Allah. Ya, gembira, ya Allah, alhamdulillah engkau kasih saya hidayah. Coba kalau gak ada hidayahmu ya Allah, bisa nyembah pohon saya ini, nyembah kuburan. Ya, maka hendaklah bergembira. Karena itu lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi SAW bergembira ketika melihat sahabat-sahabatnya ketika malam membaca Quran. Nabi mencoba ingin melihat sahabatnya apa yang mereka lakukan ketika malam hari. Maka Nabi berhenti pada rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, perkampungan Asy'ariyin. Ya, Nabi berhenti di depan rumahnya karena mendengar suaranya. Maka terus didengarkan berjam-jam Nabi mendengarkan begitu indahnya suaranya Abu Musa al-Ash'ari sampai menjelang fajar dari mulai malam. Hadirin sekalian, mendengar enak betul suaranya. Kemudian dia pulang, menjelang fajar dia pulang. Besoknya dipanggil sama Nabi. Ya Abu Musa al-Ash'ari, tahu kamu tadi malam saya di depanmu, di depan pintu rumahmu, kamu baca Quran. Ternyata kamu yang diberikan suara dari suaranya Nabi Daud, mizmar min mazamir Daud, istimewa suaranya. Maka Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku tahu kau di depan rumahku, aku akan perbaiki lagi bacaanku, aku akan perindah lagi bacaanku. Kenapa tidak? Al-Quran azim dibaca harus dengan suara merdu, bukan suara biasa. Anda kalau baca Quran, baca dengan suara yang paling indah yang kalian miliki. Jangan biasa, bila perlu yang paling indah pokoknya. Kebanyakan kita biasa sambil tiduran, kurang perhatian. Abu Musa membaca dengan suara yang indah. Hadirin sekalian, kenapa tidak? Al-Quran azim, Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah, maka berhak saya baca sebagus mungkin. Nabi senang.
melihat sahabatnya malam hari terdengar suaranya bacaan Quran. Tahu rumahnya fulan karena bacaan Qurannya, bukan karena indahnya catnya, lampunya yang paling terang, gedungnya yang paling tinggi. Lah, para sahabat biasa. Nabi senang dengan itu. Lihat orang baca Quran, Nabi senang. Sebagaimana Nabi pernah disuruh oleh Allah untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada seorang sahabat Nabi yang ahli Quran, hadirin sekalian. Surah Bayyinah. Ya. Maka dipanggil sahabat ini. Tersanjung, senangnya luar biasa karena disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tiap hari dia membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, menghafal Quran. Hadirin sekalian, nah itulah gembira yang sesungguhnya ketika seorang melakukan salat tepat pada waktunya, menjauhi dosa, walaupun dia punya kesempatan, punya uang banyak, dia jauhi karena itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena waktunya Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita kembali mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58 di mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan fadl karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan juga rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu hendaklah mereka bergembira, huwa khairan mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Fadl karunia di sini maksudnya agama Islam. Bahkan Ibnu Abbas menafsirkan Quran, fadl wa rahmat itu Quran, karena Quran ini memberikan petunjuk, hidayah, menerangi, ya, mengajarkan apa saja hadirin sekalian, dan sumber ilmu Quran ini. Maka hendaklah orang perhatian sama Quran. Dulu para ulama sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, mereka belajar Quran, baca Quran, menghafalnya, baru kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain. Mungkin tidak seperti kita. Kadang kita ini tidak peduli sama Al-Quran, baru sudah besar baru belajar apa? Al-Quran. Terus kapan membacanya, kapan menghafalnya, kapan memahaminya? Ini menunjukkan kurangnya kita perhatian sama apa? Al-Quran. Termasuk rahmat dari Allah, penting sekali. Makanya ketika kita masuk masjid, kita diajarkan doa apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukanlah pintu-pintu rahmatmu, karena kita butuh rahmat Allah. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita keluar dari masjid, diajarkan oleh Nabi doa apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu karuniamu. Persis dengan ayat ini. Bi fadlillah wa rahmatih wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Kalau seorang sudah mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah, bergembiralah. Itulah hakikat kegembiraan, hadirin sekalian. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangkan harta banyak dari Irak jatuh di tangan Umar bin Khattab, umat Islam saat itu. Persia yang kaya raya, tempatnya emas dan perak dan harta benda, jatuh runtuh itu kerajaan Majusi menyembah api di tangan umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Banyak harta, pegawainya mengatakan alhamdulillah, karunia rahmat Allah ya Amirul Mukminin, harta banyak di Madinah ini. Kadzabta, dusta kamu. Kata Umar, dusta kamu. Bukan itu yang dimaksud harta rahmat Allah dan karunia, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud rahmat Allah dan karunia-Nya. Yang dimaksud rahmat Allah hidayah, Islam, atau Al-Quran, iman, sunnah, Islam. Itu yang dimaksud. Sampai Umar mengatakan dusta kamu, keliru kamu dalam memahami. Harta ini nggak ada artinya tanpa iman, tanpa Islam, hadirin sekalian. Ya, rendah harta benda ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang kafir banyak harta daripada kita. Karena harta, murni harta itu nilainya sedikit, hadirin sekalian, kalau di tangan orang kafir. Seandainya dunia ini, harta benda seluruhnya ini berharga di sisi Allah, maka Allah tidak akan berikan orang kafir ini minuman walaupun seteguk air. Seandainya indallahi azim. Makanya rendah daripada sayapnya seekor nyamuk, lebih rendah di dunia ini.
Ini memang tidak semua orang bisa memahami ini. Orang tidak bisa memahami ini, hadirin sekalian, orang awam. Ya, bagi orang awam nggak ada harta stres sampai gila. Gara-gara masalah apa? Harta bisa stroke, bayangkan. Orang mukmin lah, jangan. Ini tidak ada artinya selama Anda masih salat, masih ibadah, ke masjid, kumpul sama orang-orang yang baik seperti ini kegembiraan tersendiri, melebihi daripada harta benda sebetulnya. Melebihi daripada Anda belanja ke mall, ke villa atau orang-orang kaya. Lah, kalah gembira dengan orang-orang yang datang di majelis ilmu. Karena ini luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan oleh para malaikat, bahkan ikan-ikan yang di langit pun mendoakan. Hadirin, itulah hakikat kegembiraan. Kita harus tetap gembira. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Ubay bin Ka'ab, sahabat tadi yang disalami sama Allah dan Nabi disuruh membaca. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sammani ya Rasulullah, Allah menyebut namaku ya Rasulullah. Iya ya Ubay, Allah menyebut namamu. Kenapa sampai Ubay mencapai derajat seperti ini? Apakah dia kaya raya, kerja keras, ngelembur tiap? La, Ubay banyak membaca Quran, memperbaiki bacaannya, menghafalkan Quran, sampai kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi disuruh baca surah Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, dan sebagainya. Surah Al-Bayyinah. Nah, itulah hakikat kegembiraan, hadirin sekalian. Kemudian ada pertanyaan di sini, Ustaz, ketika ditimpa musibah itu kadang timbul rasa syukur. Ya, karena ini sebagai kafarat dosa kita. Iya. Orang yang imannya tinggi dapat musibah sampai pada manzilah syukur, sampai bersyukur. Kalau kita ini kadang-kadang masih gerutu, ya kan gitu ya. Terkadang orang masih gerutu kalau kena musibah besar, bingung. Tapi ada orang yang beriman, imannya tinggi, justru bersyukur dia karena dia faham, karena ini ujian, kafarat dzunub, ampunan dosa. Yang paling puncaknya lagi ketika dia diuji, ridho kepada Allah. Saya ridho ya Rabb dengan ujian ini. Kalau memang ini ujian darimu, saya ridho. Bayangkan, sampai ada orang harus dioperasi, ya pakai bius tidak mau. Ya, dia tidak mau sedetik pun lupa Allah. Sehingga dia mengatakan, kalau begitu begini aja. Kalau memang harus diamputasi kakiku, ambil kakiku ketika saya sujud. Bayangkan, sujud digergaji, bayangkan, dipotong, tidak merasakan apa-apa. Terus sholatnya sampai tahiyat terakhir, setelah sholat baru dia pingsan karena dia ridho ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat luar biasa, hadirin sekalian. Kemudian yang saya tanyakan adalah, apakah kita harus berdoa, ya, mohon kesabaran atau mohon untuk diberikan jalan keluar? Iya, doa kita dua-duanya. Kita minta kepada Allah sabar ketika endal musibah, dan kita minta juga jalan apa? Keluar. Dua-duanya boleh. Memang kalau kita diuji harus sabar. Sabar itu wajib. Syukur itu sunnah. Kemudian ridho afdal. Paham ya? Ketika orang disuruh, ketika orang diuji kena musibah, maka dia harus apa? Sabar. Wa hadza wajib. Kalau dia sampai pada posisi syukur, sunnah, lebih baik lagi. Apalagi sampai ridho, lebih baik lagi. Hadirin sekalian, maka mintalah kepada Allah ketika diuji, memang suruh sabar agar kita sabar, dan juga minta jalan apa? Keluar. Sebagaimana doa-doa Nabi minta jalan keluar. Ya, Allah juga menyuruh kita untuk berdoa, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidq. Ya, juga Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinaba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga hadirin sekalian kita bergembira, ya, karena taatnya kita kepada Allah, dan juga
jangan gembira seperti gembiranya orang munafikin dengan kekalahan umat Islam. Gembira, umat Islam ditimpa musibah, gembira. Ya, ini gembiranya orang munafik, gembira yang mazmum, tercela. Tidak boleh gembira seperti itu. Ya, sebagaimana orang munafikin di zaman Nabi, di satu umat Islam kalah dalam peperangan, mereka gembira. Ya, dan juga mereka suka menghina. Ya, Nabi pernah gembira ketika ada orang Arab Badui yang ahli nasab, yang ahli tahu garis keturunan, ya, membenarkan orang yang dicintai oleh Nabi. Jadi ada sahabat dua-duanya, ayah anak dicintai sama Nabi. Usama bin Zaid. Usama kal fahm, yaitu seperti arang, hitamnya minta ampun, hitam pokoknya. Sedangkan ayahnya putih, Zaid. Kok bisa? Ya, sehingga orang-orang munafik menuduh dia Usama bukan anaknya Zaid, atau Zaid bukan ayahnya siapa? Usama. Bagaimana mungkin dua-duanya dicintai oleh Nabi SAW? Ternyata ada orang yang ahli dalam masalah ini, diteliti, yang terkenal memang. Ternyata benar, Usama anaknya Zaid. Maka Nabi gembira sekali. Jadi Nabi tidak salah dalam mencintai. Ya. Nah, itulah yang Nabi itu bergembira. Nabi bergembira ketika Nabi menceritakan masalah Dajjal, ciri-cirinya. Mungkin orang masih belum percaya, sampai datang seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari datang dari lautan, pulau-pulau. Ternyata dia bertemu dengan Dajjal, dan dia sebutkan ciri-cirinya, sehingga memperkuat orang yang mendengarnya dari Nabi SAW. Hadisnya panjang, bahwa memang pernah Tamim Ad-Dari melihat Dajjal, dan dibenarkan sama Nabi ceritanya, dan juga bentuknya, tingginya dan sebagainya diceritakan oleh Tamim Ad-Dari seperti yang diceritakan oleh Nabi persis. Maka Nabi gembira tentang masalah ini. Hadirin, ada dukungan dari sahabatnya, dan dia melihat fakta langsung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.